Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Nice. Sebelum kalian lihat video ini, silakan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya serta like video ini. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang gerak pada benda. Silakan kalian lihat video ini, gerak pada benda. Untuk materi gerak pada benda itu di kelas 8 semester 1. Gerak pada benda yang dipelajari di SMP adalah gerak lurus. Nah, sebelum kita ke materi gerak lurus, kalian juga harus tahu benda dikatakan bergerak apabila posisi benda berubah terhadap titik acuan. Lah, gerak lurus ini adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak GLB. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua adalah gerak GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus beraturan, yang pertama adalah gerak yang memiliki kecepatan tetap. Jadi di sini kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, berarti percepatannya 0. Nah, contohnya apa contohnya? Contoh gerak GLB adalah bisa dilihat semua benda yang melakukan kecepatan tetap. Jadi ada kata kuncinya ya, melakukan kecepatan tetap. Itu contoh untuk GLB. Kemudian rumus pada GLB, rumusnya itu V atau kecepatan ya, S per T. Ini rumus pada GLB. Dengan V itu adalah kecepatan, kemudian S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Kecepatan satuannya meter per sekon, jarak meter, waktu sekon. Itu untuk gerak GLB. Nah, sebelum kita masuk ke GLBB, di sini gerak GLB itu nanti ada grafiknya. Ini grafik GLB. Grafik GLB. Yang pertama grafik S terhadap T. Itu bentuknya linier. Kemudian yang kedua grafik P terhadap T, bentuknya garis lurus. Ya. Ini grafik jarak terhadap waktu. Kalau yang ini kecepatan terhadap waktu. Itu gerak GLB. Lah, untuk ketikan pita ticker timernya itu nanti akan membentuk seperti ini ya. Jadi jarak antara satu titik dengan yang lainnya jaraknya sama. Itu pita ticker timer untuk gerak GLB. Ya.
Jadi kalian harus memahami pada gerak GLB ini ada rumus ya. Hanya ada satu rumus yang nanti ini bisa dikonversi ke rumus S. Kalau mencari S maka P kali T. Kalau mencari T berarti S per V. Ya, rumusnya satu, tapi bisa dijabarkan menjadi dua lagi. Untuk yang kedua adalah gerak GLBB. Ya, ini gerak GLBB sekarang. Saya hapus. Gerak GLBB. Gerak GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sehingga di sini kecepatannya berubah. Percepatannya tetap. Jadi yang tetap percepatan. Ya. Contohnya apa? Nah, gerak GLBB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat. Ada dua contoh gerak GLBB. Bagaimana mencari contoh yang dipercepat? Berarti saya ambilkan contoh yang dipercepat itu gerak-gerak yang kecepatannya berubah semakin cepat. Contohnya gerak benda yang jatuh. Ya, itu contoh GLBB. Kemudian kalau diperlambat, gerak benda yang ke atas atau yang naik. Yang menaiki sesuatu atau yang ke atas itu contoh diperlambat. Atau contoh yang diperlambat juga gerak benda saat direm. Ya, di situ pada saat direm pasti benda itu akan mengalami perlambatan atau berhenti. Itu contoh GLBB dipercepat dan diperlambat. Kemudian rumusnya, kalau rumus pada GLBB, rumusnya ini lebih sulit ya. Rumusnya yang pertama mencari S. Nah, mencari S, sebelum mencari S, karena di GLBB ada percepatan A, maka A sama dengan VT min V0 dibagi T. Ini rumus yang pertama. Nah, mencari A. A itu percepatan. Kemudian mencari jarak. V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ini rumus yang kedua. Nah, biasanya soal nanti kalau tingkat SMP hanya ditanyakan sampai jarak atau percepatannya. Dan rumusnya yang digunakan juga ini cukup untuk tingkat SMP. Dengan keterangan A itu adalah percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian P0 itu kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. PT itu kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon. Kemudian T itu waktu. Satuannya sekon. S itu jarak. Satuannya meter. Ya. Jadi lebih rumit untuk rumus pada GLBB. Kemudian bagaimana grafiknya? Grafiknya sekarang. Grafik GLBB.
grafik GLBB, yang pertama grafik ini A terhadap T, percepatan terhadap waktu. Kemudian yang kedua V terhadap T. Ini untuk gerak dipercepat. Nah, terus yang ketiga kalau diperlambat. Berarti grafiknya ini. Ini V, ini T. Diperlambat. Kemudian ada satu lagi grafik S terhadap T. Grafiknya membentuk persamaan kuadrat. Jadi harus dipahami ya. Lihat ini atasnya. Ini V, ini S. Masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian untuk ticker timernya bagaimana? Ticker timer pada gerak GLBB. Misalkan gerak bendanya ke sana ya. Kalau gambarnya seperti ini. Nah, kemudian yang satu dilihat. Kalau ini ticker timer ya, dari gerakannya ke sana, maka ini adalah ketikan untuk gerak diperlambat. Kemudian yang ini dipercepat. Itu untuk ticker timer GLBB. Kemudian bagaimana kalau tetesan oli? Tetesan oli itu berarti contohnya kalau motor ya atau mobil itu tetesan oli ya. Kebalikan dari ticker timer. Kalau tetesan oli, ini ketikan ticker timernya. Yang pertama gerakannya sama ke sana, ngitungnya berarti ke sana. Jadi ini tak balik saja biar sama seperti yang sebelahnya. Berarti ngitungnya ke sana ya. Kalau ini tadi ngitungnya ke sana. Semakin renggang berarti ini dipercepat. Yang satunya ini semakin rapat, berarti diperlambat. Tuh, jadi kalian nanti harus pahami ya, kalau ticker timer itu bacanya berbalik. Kalau geraknya ke sana, berarti bacanya ke kiri. Kalau geraknya ke kanan, bacanya ke kiri. Jadi semakin rapat, titiknya kok semakin rapat, berarti gerakannya diperlambat. Kalau titiknya semakin jauh, ya, semakin jauh, itu berarti dipercepat. Tapi kalau tetesan oli beda. Kalau geraknya ke sana, berarti ini searah dengan arah gerak. Ngitungnya atau melihatnya dari titik sini. Maka ini ke sana semakin renggang. Kalau semakin renggang berarti dipercepat. Kalau semakin rapat berarti diperlambat. Itu beberapa materi yang harus kalian pahami pada gerak GLB dan GLBB. Untuk latihan soalnya nanti bisa
dilihat pada video berikutnya. Sehingga kalian harus tetap pantau terus channel ini dan jangan lupa dibunyikan loncengnya sehingga bisa melihat video berikutnya. Terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.